Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur semua, sedulur cangkruk orang di Jembaga. Jamiah malam Jumat Kliwon yang sebenarnya kita laksanakan minggu kemarin Jumat Kliwon, tetapi karena ada sebuah hidayah bahwa akhirnya malam Jumat kita ajukan menjadi sekarang rutin malam Jumat diajukan malam Jumat Pahing, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membincang bukunya Kang Joko Priyono, yaitu Sains Kemajuan dan Kemanusiaan, yang baru saja terbit di tahun ini di bulan Juli, Agustus. Malah masih hangat, masih di bulan Agustus. Untuk kesempatan kali ini kita dihadiri langsung oleh Mas Joko Priyono sebagai penulis buku, nanti yang akan mengulas sedikit ringkasan dari proses jeripayahnya dan gagasannya di dalam bukunya. Yang kedua ada Kang Yuli Adika, ada Kang Indra Agusta nanti sebagai pengulas, sekaligus nanti tentu akan kita nanti punya singgungan terhadap problem masa kini, karena ketika era pandemi kita masyarakat Indonesia dihadapkan pada kecenderungan untuk memilih mengenai pengetahuan soal sains, agama, atau tentang hal-hal yang bersifat mistik gitu. Ketika di pandemi ada yang percaya mengenai corona, ada yang tidak percaya, bahkan kuasa agama itu juga punya pengaruh yang besar terhadap kepercayaan masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap corona. Padahal kita sudah menginjak tahun kedua, 2,5 ini di tahun 2021, tahun kedua ini belum kunjung usai gitu loh. Ketika di Eropa kemarin sudah rame-rame menikmati sepak bola, di negara manapun kok sepertinya corona sudah nggak ada gitu loh. Tapi kita pun membuat majelis ini pun juga masih bisa dikatakan was-was dalam tanda kutip, masih harus ketat, terus harus ada ya sembunyi-sembunyi nakal gitu dalam tanda kutip. Nah ya kalau mohon maaf gitu loh. Karena ya, dalam buku ini kita pun juga turut bisa mengapresiasi sih dalam kondisi seperti ini. Memang kajian sains yang sebenarnya memang diperlukan bangsa kita terhadap sains yang populer dan mudah dimengerti oleh masyarakat banyak, itu agar apa? Agar kita atau permasalahan di negara ini kunjung clear gitu loh, karena ada otoritas pengetahuan yang itu bisa dijadikan modal kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan pandemi, contohnya seperti itu. Selain itu, di awal pandemi kemarin kalau nggak salah tanggal 20 Mei 2020 di Facebook terjadi perdebatan yang sengit, lempar-lemparan antar esai antara Gunawan Muhammad versus AS Laksana atau Sulak, bermula dari webinar yang mengundang Gunawan Muhammad, lalu Gunawan Muhammad mengupload risalah pidato dan juga esai tentang sains di Facebook, dan itu dibalas oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Sabrang Gusnoe, dan alhamdulillah didokumentasikan dalam bukunya berjudul Sains Filsafat
diskursus sains filsafat agama dan pandemi. Nah, ini bentuk PDF dan bisa dibagikan. Kalau ada yang mau, saya punya PDF-nya. Di situ membuktikan bahwa di dalam pengantar buku ini si perangkum berkata bahwa perdebatan ini kok setara dengan ketika Sultan Tahdil Ali Shahbana pada sekitar tahun 1930 atau 40 kalau nggak salah, itu perdebatan soal kebudayaan dan politik. Nah, ini hampir sama, setara gitu untuk yang dikatakan oleh yang merangkum buku ini. Nah, itu menjadi salah satu tonggak sebenarnya di mana dalam dunia sains dan pengetahuan, dan juga filsafat, kita punya semangat untuk mengkaji kembali gitu. Jadi ketika ada pandemi, dilalah juga ada sebuah momen di mana para tokoh-tokoh dan para intelektual itu juga saling mendiskusikan mengenai sains, mengenai filsafat, relasinya dengan agama dan pandemi yang kita sedang wabah ini. Yang kedua, di bulan Desember akhir tahun 2020 itu juga ada Filofest gitu. Festival filsafat secara online gitu. Ini kan bagi saya sangat wow gitu. Karena apa? Bagi stigma banyak orang, ya orang-orang filsafat, filsuf itu ya hidup di jalan dengan kultur yang sangat proletariat gitu, yang nggak mungkin nggak gaptek, yang gaptek dan nggak gagas dengan webinar dan segala macam. Ya filsuf ya merenung, bengi ngopi, esok suruh ya gitu loh. Tapi ternyata ada pelopor-pelopor terutama Bu Karna Supeli yang mungkin disebut juga di dalam buku ini juga. Mungkin salah satu patronnya Mas Joko ya, Bu Karna Supeli ini. Nah, ini menjadi tonggak baru di mana pembelajaran mengenai sains ini menjadi bahan untuk kita semangat bahkan untuk mengadakan di forum-forum hari ini yang mungkin ngopo sih kok membahas mengenai sains filsafat sing ndaki-ndaki dan sepertinya kok nggak terlalu penting untuk dibicarakan sekarang ketika kondisi sekarang yang paling relevan adalah soal ekonomi, politik. Bahkan tadi saya lihat di televisi itu ada debat Jokowi diperpanjang masa jabatan atau enggak. Itu sudah mulai ramai seperti itu, tapi kok kita malah membahas mengenai sains filsafat dan segala yang ada di sekelilingnya gitu. Nah, semoga saja di akhir ini kita bisa punya jawaban, minimal ya jawaban yang bersifat sementara dan mungkin akan ada hipotesa kembali mengenai beberapa problem yang mungkin dulu sini juga rasakan, misalkan mengenai keraguan terhadap vaksin, keraguan terhadap corona, keraguan terhadap penyebaran, terus lalu mengenai hoax yang ada di media sosial yang kita hadapi. Karena pengalaman saya tadi vaksin di pagi tadi itu ternyata peserta yang dari vaksin pertama itu menurun drastis gitu, karena beredar isu atau berita bahwa vaksin kedua itu lebih mengerikan, vaksin kedua itu lebih efeknya itu lebih medeni, sehingga ternyata banyak orang yang belibet untuk tidak mengikuti vaksin kedua, padahal itu sangat eman-eman sekali karena stok vaksin kita juga sangat terbatas dan tidak mudah untuk segera dijangkau. Nah, dengan problem-problem yang sebenarnya sangat kompleks itu, semoga saja ada titik terang dari pembahasan buku kali ini. Nah, tanpa pikir panjang, mungkin kita akan mengawali diskusi ini dari Kang Joko sebagai penulis buku. Untuk waktu dan tempat saya aturkan, monggo Kang Joko.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas pengantar dari Mbah Atar yang cukup komprehensif membuka pertemuan pada malam hari ini. Salam hormat kepada teman-teman semua jamaah Pandu Jembadar ini. Saya kira pertemuan pada malam hari ini sangat begitu luar biasa, sebuah kehormatan bagi saya untuk berbagi atas beberapa hal yang kiranya mungkin menyangkut dengan diri saya begitu. Pertama, memang buku ini ia lahir karena aktivitas saya dalam keseharian yang mungkin coba saya tekuni sampai saat ini, utamanya adalah menulis terkait mengenai isu sains populer yang saya kira memang di dalam kultur keilmuan di Indonesia belum banyak, ataupun dalam hal ini tidak banyak tokoh yang menggeluti di dunia sains populer itu. Saya mulai banyak membaca buku-buku sains populer setidaknya mulai tahun 2016, berkunjung ke beberapa penerbit ataupun toko buku ya, melakukan ya semacam interaksi begitu ya. Yang saya lihat adalah bagaimana kultur perkembangan isu-isu mengenai sains kebanyakan adalah buku-buku terjemahan dari luar, dan itu pun buku-buku yang ada banyak juga yang diterbitkan itu ataupun diterjemahkan dalam kurun waktu 3-4 tahun setelah buku berbahasa aslinya itu diterbitkan. Dan saya kira banyak kita telah mengikuti secara ini ya, mungkin banyak buku, misalkan ada Stephen Hawking ya, mulai tahun 98 yang buku yang paling populer adalah Sejarah Singkat Tentang Waktu, yang mana di sana ada beberapa gagasan Stephen Hawking yang mungkin di kalangan di kalangan peminat filsafat cukup kontroversi, karena Hawking menyebutkan bahwasanya filsafat sudah mati. Dan sampai saat ini, termasuk ketika kita mengikuti polemik sains yang terjadi di tahun 2020, gagasan dari Stephen Hawking itu sangat begitu masif dibahas dan sampai saat ini. Dan kemudian kita mungkin di tahun 2019-2020 menemukan ataupun menjumpai karya-karya seperti ahli sejarawan dari Israel ya, Yuval Noah Harari dengan 3 bukunya, Homo Sapien, kemudian Homo Deus, dan yang ketiga adalah 21 Adab untuk abad ke-21. Kemudian di Amerika kita juga menemukan Steven Pinker yang itu saling sambut menyambut nanti beberapa tokoh yang lain sebagai generasi penerus Hawking. Bahkan ada semacam kelompok intelektual di Amerika Serikat itu yang dinamakan 4 penunggang kuda baru, 4 penunggang kuda ateisme baru atau apa begitu, yang ada Daniel Dennett, kemudian Richard Dawkins, kemudian ada 2 tokoh lain begitu, yang buku-bukunya juga sudah diterjemahkan di Indonesia. Utamanya adalah penerbit paling besar di Indonesia, saya kira Gramedia begitu. Nah, bagaimana ketika kita membaca di kultur keilmuan di Indonesia sendiri, sebenarnya ada beberapa tokoh penting yang saya kira tadi juga sudah disebutkan Mbak Atar. Ada Bu Karina Supeli begitu ya. Kadang juga diguyoni ini Karina Supeli begitu, Supeli ini sopo jadi. Wingi ketemu Bandung Mawardi ngono. Karena Supeli peline sopo tak sauri peline bojone nun nek Laksono. Putune jarine Karina Subau jare Mas. Sampai Bandung Mawardi sama guyonan. Kemudian kalau di UKSW itu ada Profesor Lik Wilarjo, ahli fisika dan guru besar fisika di UKSW saat ini. Kemudian ada
pegiat pustaka bergerak Indonesia Nirwana Amatarsuka, yang sampai saat ini saya kira masih sering menuliskan gagasan mengenai sains populer. Kemudian ada dulu mantan rektor UGM Hirman Johannes, meskipun backgroundnya teknik, dia di dalam banyak media menulis mengenai perkembangan bahasa populer, ya dalam hal ini adalah bahasa dan sains dan teknologi. Kemudian banyak beberapa akademisi ITB yang saat ini saya kira kalau kita berbicara mengenai akademisi, mungkin bisa dibilang ITB cukup banyak mengeluarkan ataupun menampilkan ya di dalam media-media massa begitu terkait mengenai gagasan-gagasan sains populer. Ada beberapa tokoh, misalkan ahli matematika Profesor Iwan Pranoto, yang buku terakhirnya adalah Berpikir Majemuk dalam Matematika. Jadi memang ada hal yang menarik dari sisi matematika itu, bagaimana dia mengantarkan gagasan mengenai konsep matematika yang ada di dalam pendidikan Indonesia. Banyak hal yang keliru begitu ya. Kenapa kemudian matematika hanya diajarkan secara ini ya, tidak melatih bagaimana menghargai sebuah kemajemukan. Tarikannya adalah di beberapa pemikiran, misalkan di Amerika Serikat ketika Declaration of Independence itu apa? Thomas Jefferson ya. Itu ternyata dalam analisis Iwan Pranoto itu dia juga menggunakan landasan gagasan matematika, yaitu teorem Euclid begitu. Dan yang ingin disampaikan Iwan Pranoto dalam buku terakhirnya adalah bagaimana ada konsep penting dalam kesejarahan bangsa Indonesia, utamanya ketika kemudian Indonesia itu menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain ada Profesor Hendra Gunawan yang juga banyak menulis mengenai isu matematika secara populer, yang saya kira ini juga tokoh penting yang banyak menggarap buku-buku khususnya untuk anak-anak dan mendampingi banyak anak-anak di berbagai daerah untuk dipersiapkan kejuaraan matematika di tingkat dunia begitu. Namun secara menyeluruh saya kira memang sangat begitu sedikit karena ada beberapa faktor. Misalkan kalau kita terakhir mengikuti ya, misalkan ada gagasan dari salah satu akademisi di Universitas Mataram ya, Ahmad Junedi, itu di dalam laman The Conversation bagaimana melakukan ataupun menuliskan kritik terhadap minimnya akademisi yang dalam bahasanya adalah memperkenalkan gagasan secara populer, membumikan ilmu pengetahuan begitu. Karena banyak akademisi di berbagai perguruan tinggi saya kira terjerat dalam situasi fokus hanya misalkan melakukan aktivitas menulis di berbagai jurnal yang terindeks Scopus ataupun di tingkatan internasional begitu ya. Cuma kalau kita membahas lebih lanjut, yaitu situasi yang sangat begitu dilema, karena ketika teman-teman akademisi, teman-teman dosen itu menulis di jurnal internasional kan mendapatkan angka kredit, sedangkan misalkan kalau hanya menulis di media massa itu tidak ada nilainya begitu ya. Artinya ini pertimbangan mengenai manfaat ataupun lagi-lagi mungkin persoalan bagaimana misalkan terkait dengan remunerasi sebagai akademisi begitu ya. Maka kemudian ya mungkin saya cukup banyak sering menulis juga bagaimana ya kondisi di perguruan tinggi begitu ya. Kita juga banyak mengalami kegagapan ya dalam sistem akademik. Misalkan sebenarnya di komunitas-komunitas akademik misalkan di luar negeri sudah membahas mengenai hal-hal yang sekiranya baru di zaman ini, tapi di dalam kampus kita masih dijerat dengan teori-teori lama yang saya kira masih tertinggal begitu ya dalam hal ini. Maka kemudian yang saya kira perguruan tinggi akan menjadi sebuah pertaruhan begitu ya, bagaimana mempersiapkan ataupun terkait mengenai masa depan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah secara keseluruhan buku yang saya tulis ini
bukanlah buku yang utuh begitu ya, karena memang konteksnya adalah kumpulan tulisan, kurang lebih ada 23 tulisan yang saya kumpulkan dari berbagai sumber yang pernah dimuat, baik itu di media cetak, kemudian media online ataupun daring, ataupun tulisan yang saya muat di dalam blog pribadi begitu ya. Karena tujuan awalnya memang yang pertama memang untuk ya ben ketok nerbitne buku, kemudian yang kedua adalah karena ben keren ngono ya, karena dilalai bulan Agustus saya juga masuk di usia yang ke-25 tahun begitu ya, di tanggal 5 Agustus kemarin, etok-etok persembahan untuk diri sendiri begitu. Ben ketok keren. Ya, sama yang selanjutnya mungkin terkait mengenai ini ya, alhamdulillah juga setelah lama mendekam di penjara universitas selama kurang lebih 14 semester, alhamdulillah diberikan kesempatan kemarin di akhir Juli itu bisa ujian skripsi begitu, meskipun dengan revisi. Lumayan lulus kan, bahagia ke orang tua kan, nggak tinggal wisuda nih foto-foto bareng kan, Bendikro pernah kuliah begitu. Kemudian yang ketiga saya kira persoalan mendasar yang kemudian saya tuangkan dalam buku ini ada 3 hal mendasar. Yang pertama adalah bagaimana perdebatan ya terkait mengenai, mungkin tadi sudah diantarkan Mas Fuad ya, terkait mengenai polemik yang terjadi misalkan di 3 ranah itu ya. Pertama adalah sains, kemudian kedua adalah filsafat, dan ketiga agama. Yang ya banyak begitu ya, banyak gagasan-gagasan yang misalkan ya di kalangan Islam sendiri terkadang-kadang juga bagaimana terus mendikotomikan ya, bagaimana mendikotomikan antara sains dan agama menjadi 2 hal yang tidak bisa berjalan begitu. Di sisi lain juga kemudian kita mendapati misalkan generasi-generasi yang mungkin gagasan-gagasannya adalah sangat begitu memancing perasaan mungkin kaum beragama, misalkan seperti Richard Dawkins dari Amerika Serikat itu ya, yang Richard Dawkins ini Inggris apa Amerika sih? Amerika ya, yang kiranya memang banyak gagasan-gagasannya sangat begitu melakukan konstruksi terhadap pemahaman agama, seperti beragama, seperti anak-anak, kemudian hal-hal yang saya kira mungkin bagi kalangan pemeluk agama secara apa ya, yang tidak memahami secara mendalam akan mudah tersinggung begitu ya. Kemudian apa ya, mungkin ketika Richard Dawkins di Indonesia, saya kira dia akan menjadi orang yang selalu didemo begitu ya pada pasukan-pasukan kaum agama yang mungkin dalam tanda kutip adalah fanatis begitu ya. Tapi memang perlu kiranya memang kita juga mengetahui konteks yang ingin disampaikan oleh Dawkins begitu. Saya kira bagaimana yang menjadi landasan misalkan kelompok-kelompok para penerus Darwin itu kan bagaimana landasan mendasarnya adalah naturalisme metodologis, yang ini kalau secara sejarah kan lahir di sekitar abad 17-an kalau tidak salah. Ini nanti hubungannya ada sama sosok Huxley ya, termasuk generasi awal penerus Darwin, kemudian nanti nyinggung juga sosok yang menemukan istilah metode ilmiah pertama ya, Francis Bacon begitu ya, yang bagaimana sebenarnya salah satu hal yang ingin disampaikan Dawkins adalah dia ingin menjawab pertanyaan apakah persoalan agama dan sains itu memang saling berbenturan begitu. Cuma memang kemudian gagasan-gagasan itu tentu saja memang dalam komunitas akademik ataupun kalangan intelektual di Indonesia juga penting untuk kiranya bagaimana melakukan renungan ataupun konstruksi bersama-sama bagaimana terkait mengenai dinamika perkembangan singgungan antara sains, filsafat, dan agama. Kemudian yang ketiga adalah terkait mengenai beberapa hal yang saya kira kita temukan hari-hari ini. Misalkan bagaimana
di tengah-tengah keberadaan sains dan teknologi ya, karena sains saya kira bukan satu-satunya cara begitu ya untuk mengetahui sebuah pengetahuan, tapi adalah sains sebagai salah satu cara saja untuk mengetahui pengetahuan begitu. Di tengah-tengah bagaimana zaman sains dan teknologi menjadi salah satu penopang dalam peradaban, kita masih menghadapi fenomena yang sangat begitu membahayakan ya. Maka kemudian ketika kita membaca ya salah satu ceramah ilmiah Karlina Supeli yang disampaikan di Universitas Katolik Parahyangan, kalau tidak salah di tanggal 22 September tahun 2017, ada dua ancaman mendasar yang menjadi masalah di dalam ilmu pengetahuan. Pertama adalah fundamentalisme, kemudian yang kedua adalah relativisme, yang mana di antara keduanya saling kait kelindan dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita. Fundamentalisme sebenarnya tidak hanya berkaitan mengenai agama, ia hadir karena tidak mau menerima keberadaan tafsir. Artinya memang tafsir tunggal yang diyakini itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Fundamentalisme dalam keberjalanan sains saya kira salah satunya nanti berwujud sebagai saintisme ya, ketika sains itu berubah ataupun berimplikasi sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah kebenaran yang tunggal begitu, yang tidak bisa ataupun kelompok-kelompok tersebut tidak menerima pendapat lain ataupun tidak menerima tafsir-tafsir lain. Kemudian lawan dari fundamentalisme adalah relativisme, yang ini memiliki pengertian bagaimana perkembangan di dalam ilmu-ilmu pengetahuan itu terkait mengenai nanti singgungannya adalah ide-ide di dalam postmodern. Cuma memang di Indonesia tidak begitu sering terjadi istilah relativisme itu. Yang sering terjadi adalah keberadaan fundamentalisme. Yang itu saya kira menarik ketika kita perbincangkan bagaimana menggambarkan ya, ataupun kita membuat sebuah peta bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang hadir di saat ini. Kemudian apalagi ditopang dengan keperjalanan dunia digital, perkembangan media dengan berbagai platformnya begitu ya. Misalkan di dalam pandemi ini kita juga masih mendapati orang-orang yang kemudian tidak percaya terhadap vaksin ya, ataupun ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada gerakan anti vaksin begitu dengan berbagai dalihnya ya. Yang saya kira ini juga menjadi tantangan di dalam keberjalanan ilmu pengetahuan itu. Nah kemudian yang ketiga adalah terkait bagaimana konsensus ataupun skema yang terkaitan mengenai terkait dengan beberapa institusi penting yang ada di Indonesia terkait mengenai keberadaan sains dan teknologi. Saya kira kalau kita mengacu pada rencana di pemerintahan Jokowi di periode pertama, Jokowi sebenarnya ketika itu memberikan instruksi kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi ataupun Pendidikan Tinggi, yang kemudian diturunkan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menyusun sebuah buku putih yang dengan berjudul Sains, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menuju Indonesia 2045. Yang mana buku tersebut diterbitkan di tahun 2017 bagaimana mempersiapkan ataupun membaca peta perkembangan sains, teknologi dan pendidikan tinggi menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Saya kira mungkin ide-ide tersebut hadir ya karena mulai maraknya ataupun populernya misalkan fase perkembangan peradaban ya, kita mengenal istilahnya revolusi industri 4.0 dengan berbagai hal-hal yang mengikutinya seperti kecerdasan buatan, kemudian internet untuk segala hal, kemudian ada blockchain, kemudian ada pencetakan 3 dimensi, ada teknologi kuantum dan lain sebagainya yang kemudian sekarang misalkan mulai
salah satu yang gemar membicarakan itu misalkan ada Budiman Sujatmiko begitu, karena yang katanya sih yang akan menggarap ide-ide mengenai revolusi industri 4.0 ya, mempersiapkan bukit algoritma dan lain sebagainya. Cuma memang ada beberapa hal yang sekiranya mungkin perlu tafsir lagi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di banyak pidato ataupun di banyak kesempatan dia itu berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Misalkan ketika kita kontekstualisasikan di pidato terakhir ketika Forum Rektor tahun 2021 di akhir bulan Juli kemarin, Jokowi ya bagi saya kadang paradoks begitu ya. Ketika dulu 2016 sudah mempersiapkan bagaimana Indonesia menyongsong perkembangan sains dan teknologi ya, salah satunya adalah menggunakan sistem triple helix, bagaimana kolaborasi antara tiga bidang ya, baik yang pertama adalah pemerintah, kemudian universitas, dan ketiga adalah industri. Justru terakhir yang disampaikan oleh Jokowi ketika pembukaan di Forum Rektor 2021 itu, Jokowi kurang begitu sepakat dengan kurikulum di perguruan tinggi yang masih menggunakan dalam tanda kutip adalah kurikulum dosen yang katanya terlalu kaku begitu. Jokowi minta untuk diganti kurikulum industri. Saya kira ini sebuah paradoks yang melahirkan banyak tafsir begitu ya, bahwa sebenarnya bukan pendikotomian yang perlu dilakukan. Keduanya saling kait kelindan, baik itu kurikulum di perguruan tinggi kemudian kurikulum yang berbasis industri. Dalam hal ini adalah relasi antara pendidikan kemudian pemerintah dan dunia industri itu sendiri. Maka ketika kita berbicara bagaimana skema di dalam pemerintah terkait mengenai pengembangan sains dan teknologi, saya kira adalah kita menuju pada beberapa lembaga yang ada. Misalkan ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian ada lembaga astronomi dan Lapan itu ya, kemudian ada Batan, yang banyak kalangan intelektual yang berada di sana saling bahu-membahu bagaimana mempersiapkan perkembangan sains ya, sebaik itu secara filosofis ataupun secara teori yang nantinya juga dalam kerangka praksis salah satunya adalah berwujud teknologi. Kemudian yang selanjutnya, mungkin yang terakhir adalah beberapa masalah yang kerap kali dihadapi oleh sains ya. Selain bagaimana banyaknya kelompok-kelompok yang masih ada kelompok dalam hal ini adalah gerakan anti sains begitu ya. Kemudian kita mengalami bagaimana fenomena keberadaan pengetahuan yang bersifat semu ataupun pseudoscience yang ini juga banyak akademisi ataupun banyak para saintis yang menuliskan ya, memang sudah lama mesti tiap perkembangan sains itu ya dihadiri ataupun dibayang-bayangi dengan pengetahuan yang bersifat semu begitu. Bahkan kita juga menghadapi apa yang dinamakan dengan konspirasi begitu ya. Misalkan ketika di tahun 2015-2016 kita menghadapi kelompok yang mengakui bumi itu datar ya. Ada beberapa tokoh di sana, dan yang menjadi dilema adalah buku-buku yang sebenarnya itu dianggap sebagai kelompok pseudoscience seperti Gramedia itu juga menjual bukunya, karena memang ketika itu kelompok-kelompok dengan gagasannya itu berpengaruh di pasar begitu ya. Buku-bukunya diminati, misalkan kemudian disokong juga dengan channel YouTube ya. Kalau tidak salah 101. Dulu saya juga mengikuti dan hampir juga terjebak di sana begitu. Bumi itu datar begitu. Kemudian sok-sok nyinggung-nyinggung neng Al-Qur'an iki jane bumine apa no? Golek-golek ayat yang artinya mengenai bumi begitu. Sing ora temu begitu. Kemudian yang kedua saya kira adalah kita desain itu juga mengalami masalah, misalkan ini isu mengenai gender ya. Saya kira ini juga menjadi penting ya. Di desain saya kira di skema kurikulum di pendidikan bagaimana terkait mengenai keterlibatan perempuan ini jarang sekali dilibatkan. Artinya memang seolah-olah kadang sains itu netral gender. Padahal sebenarnya
ketika perubahan teknologi ya, misalkan di tahun 1870-an itu kan ada teknologi untuk memanen padi pertama kali ya, itu sebenarnya nanti memiliki efek ataupun implikasi terhadap keberadaan perempuan ya. Kemudian kehadiran internet pun juga seperti itu. Maka kemudian ada beberapa penelitian yang ini juga relevan mungkin di Indonesia ya, yang kadang disesalkan ya, memang yang muncul kelompok-kelompok intelektual ataupun kelompok-kelompok saintis itu cenderungnya hanya laki-laki begitu. Yang ini juga saya kira menjadi masalah ataupun tantangan hari ini, bagaimana skema pengaruh utamaan gender itu dalam isu mengenai perkembangan sains dan teknologi. Mungkin itu sebagai pengantar dalam buku ini, nanti mungkin bisa dilanjutkan ke sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ulasan dari Kang Joko ini cukup membuat kepala kita terngiang-ngiang karena mumet. Yang bisa garis bawahi adalah dari buku ini mungkin bisa berangkat dari keadaan, dari realitas masyarakat kita ya. Ada benturan antara gerakan anti sains dan juga dari saintisme. Jadi ada versus antara orang-orang yang anti vaksin dengan orang-orang yang percaya dengan vaksin, tapi juga ada orang-orang yang memang sebenarnya masih ragu. Masyarakat kita masih voting mass, masih ragu-ragu gitu loh, manut gitu loh. Bahkan kemarin pun di YouTube dan di Google ya, aku di Instagram itu juga mengupload Gus Bah vaksin. Wah, itu pengaruhnya luar biasa gitu loh. Dengan adanya tokoh-tokoh publik yang terliput di media, ternyata ya ada pengaruh yang besar. Itu tanda bahwa ya dalam masyarakat kita itu memang masih membutuhkan yang namanya patron, soal tokoh agama, tokoh di kampung misalkan. Bahkan kalangan-kalangan intelektual, kalangan orang yang sarjanawan, yang melek, ketika di daerahnya masing-masing mungkin akan terjadi crash dengan masyarakat itu sendiri, di Paidu dan di bahkan di stigma medeni, wah corona medeni dan segala macam, serasa medeni masyarakat dan segala macam. Padahal ya kalau tidak bisa percaya dengan orang yang berilmu, ya kita mau percaya sama siapa lagi yang seperti itu. Nah, setelah ini waktu dan tempat saya aturkan kepada Kang Yuli nanti untuk mengulas dan mungkin bisa menanggapi dari Kang Joko, karena beliau ini juga sama-sama jurusan fisika. Bedanya Kang Yuli ini fisika yang berpendidikan di Universitas 11 Maret. Monggo Kang Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya awalnya saya menerima undangan Kang Aziz itu karena salah satunya sudah niat untuk kali ini saya harus datang ke majelis ini. Karena beberapa kali ada niat untuk datang, tapi biasanya enak kepentingan lain yang kemudian nggak jadi. Nah, ketika ada tawaran ini, itu pun sempat saya nggak lihat hari gitu, awalnya waduh ngepasi pasar mudik, untung malam Jumat. Nah, alhamdulillah malam ini saya bisa kesini dan saya terima buku ini baru hari Senin ketika dikirim ke alamat saya dan biar gitu. Itu pertama, ini buku ini jadi semacam alarm buat saya, warning, karena mungkin saya terlalu lama dudulan buku, terus istilahnya membaca buku-buku yang berat gitu, dalam arti berbobot secara pengetahuan sesuai konteks bahwa saya pernah jadi mahasiswa
Kalau Mas Joko tadi 14 semester, aku tambah 1 Mas. Jadi tenang wae. Lo oke aku 15 semester gitu ya. Nah, ternyata begitu buka-buka buku ini, abot aja. Komentar saya. Maka malam hari ini ketika saya diberi tugas untuk mengulas, saya mencoba mengambil sudut pandang saya sebagai masyarakat awam yang kemudian melihat bagaimana sains populer atau penulisan tentang sains populer saat ini dirasakan dari sisi masyarakat gitu. Dan tentu saja terkait dengan kenapa tadi ada banyak polemik ya, terutama sebenarnya beberapa polemik tadi sebenarnya yang bertengkar itu kan pada letak elit-elitnya ya, baik yang dia pada posisi fundamentalis tadi maupun yang relativis gitu ya, dalam arti itu kan sebenarnya kalau orang itu meletakkan sains sebagai tool itu tak kira sebeda-beda pendapatnya itu ya hanya beda pendapat, tapi ketika orang memasuki salah satu kubu itu tadi hasilnya kayak sekarang ini gitu. Dalam arti gini, misalnya dalam konteks masalah ya tidak hanya pandemi, apapun penanganannya ketika dia masuk dalam konteks jadi fundamentalis ya pasti yuk paling gampang adalah ngenyek, nyalahke, dan cenderung mendiskreditkan pihak lain yang berbeda gitu. Nah, sementara kalau pada kondisi relativis, meskipun di Indonesia sangat jarang ya, seperti yang beliau sampaikan tadi, kayaknya yang kayak relativis itu sedikit gitu. Lebih banyak yang posisinya fundamentalis dan kemudian beda semuanya fundamental. Ya di kubu yang berbeda tapi sama-sama basicnya fundamentalis gitu. Oke, nah lalu yang kedua, ketika saya membaca buku ini, jujur saja saya banyak dapat informasi lebih. Artinya, jebul akeh banget aku sing ora maca selama ini. Sehingga ini Mas Joko ini bacaannya banyak banget itu. Jadi bukunya ini itu bisa juga berfungsi sebagai pemantik. Karena beliau itu ketika menyusun buku ini, ya menulis tadi ya, ini kan kumpulan dari tulisan-tulisan beliau yang tahun berapa Mas mulainya Mas? Ya paling tua. Ya. Ada beberapa yang terbit di media cetak dan online juga. Tapi intinya rangkaian tulisan ini menunjukkan bahwa beliau itu aktif dalam membaca buku-buku dan informasi-informasi penting terkait sains, ya. Sebagaimana yang tadi beliau sampaikan, sebagai kalau di kata pengantarnya ini memang laku beliau mengisi jalan sunyi gitu ya. Dan tadi ditambah bahwa ini adalah hadiah ulang tahun beliau yang ke-25 itu ya, kita ucapkan selamat pada beliau atas keberhasilannya menyusun buku seperti ini. Wah, nek gue beda. Saya fokus pada karya beliau ini. Nah, artinya beliau pembaca buku yang ya kutub buku lah gitu. Jadi ini saya terbantu. Besok kalau saya mau cari bacaan itu salah satunya bisa memakai peta ini ya, karena ya lumayan beliau bisa menghubung-hubungkan beberapa informasi dikaitkan dengan tadi pemahaman sains populer. Untuk kemudian saya jadi teringat, saya itu sudah beli bukunya Noah Harari 2, tapi yang saya sentuh itu baru 1 dan sedikit gitu. Katanya Ciuto. Ya, itu dari buku ini terpantik, saya harus baca lagi gitu. Kemudian terkait dengan masalah kalau ya tadi ya, istilahnya menurut saya penekanan dari bacaan-bacaan ini ada banyak hal yang saya mumet jujur aja gitu. Mungkin sangat baru informasinya bagi saya, dan juga saya kurang update terhadap informasi-informasi yang penting terkait sains. Meskipun saya kuliahnya dulu di jurusan pendidikan fisika, tapi saya nggak tahu dulu kok bisa daftarnya di pendidikan fisika ya, meskipun bacaan saya lebih banyak sejarah. jadi kalau dunia sains sendiri ternyata saya setelah membaca buku ini membandingkan,
bacaan saya ternyata sangat sedikit untuk pemahaman sains. Ya, karena selama pandemi kemarin saya malah menghabiskan buku tentang sejarah rempah. Ini hubungannya karo sains dalam arti yang eksakta ya. Tapi dari situ lebih banyak saya dapat gambaran cerita tentang sejarah itu. Nah, artinya ulasan saya pun lebih kalau terhadap buku ini ya akhirnya melihat secara umum gitu. Karena yang detail-detail ini mungkin Mas Indra nanti malah bisa membahas detail-detailnya ya. Jadi pokoknya kalau secara umum tentang buku ini bisa jadi peta untuk kita belajar gitu. Ada banyak informasi menarik terkait, terutama yang beliau ulas itu di sini adalah berkaitan dengan hal-hal yang ini berkaitan dengan sains di masa sekarang ini loh. Jadi ini kan sudah muncul era artificial intelligence gitu ya. Itu kaitannya mengubah pola bagaimana sains itu sekarang benar-benar ketika ada AI dan diterapkan dalam teknologi, misalnya paling gampang HP kita, ada internet, ada FB, ada Google, ada segala macam, itu mempengaruhi perilaku kita dan itu mengguncang kembali kalau ditilik secara filsafat. Bagaimana kemudian ada perubahan perilaku manusia, ada hal yang di situ perlu direnungkan kembali, perlu dikaji lagi ya. Dan ini tidak lepas ketika tadi perubahan pola masyarakat kita yang gagap menghadapi pandemi misalnya, padahal kita itu sudah dilimpahi internet sekarang, baratnya dilimpahi jalur informasi yang sedemikian besar. Artinya kita bisa menemukan tokoh kalau mau tadi dengan orang-orang yang punya otoritas keilmuan, sehingga kita mengikuti petunjuk-petunjuk mereka dalam mengatasi masalah kita. Dan itu sebenarnya yang diharapkan dengan adanya ilmu pengetahuan. Tetapi ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Kayak ini Mas Joko nulis tentang apa masing judulnya, pokoknya jalan panjang tentang judul persisnya apa ya. Intinya ada proses panjang bagaimana beliau memimpikan adanya kolaborasi antara sains dan dalam arti ini saintis itu kalau bisa ya diharapkan dia memiliki kolaborasi dalam kekuasaan gitu, sehingga kekuasaan itu berpijak pada pemahaman landasan sains. Jadi kebijakan itu muncul karena pertimbangan-pertimbangan yang rasional sesuai kaidah sains, dan sains itu sendiri tidak lupa bahwa dia dikembangkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, tapi tentu saja mimpi itu merupakan jalan panjang dan jadi tanggung jawab kita bersama. Ya karena kenyataannya hari ini ya tadi misalnya Mas Joko tadi mengungkap dengan sedikit dosen ki antara nulis neng media atau jurnal gitu. Karena tuntutan karir akademik juga, akhirnya sebagian memilih untuk lebih mementingkan di jurnal daripada komunikasi publik kepada masyarakat. Karena komunikasi publik kalau di pengantar-pengantar yang ditulis oleh beberapa dosen yang mengawali buku ini dosen ya Mas, para pemberi pengantar di buku ini, itu memang kita sangat lemah dalam komunikasi sains gitu. Artinya orang-orang pintar kita banyak sebenarnya, dan selama ini masyarakat itu kurang asupan karena juga tidak ada jurnalisme sains yang, jadi jurnalisme sains itu sangat penting. Itu adalah jembatan agar informasi-informasi sains yang penting selama ini, yang kalau dipahami hanya bisa diakses oleh orang-orang universitas, itu pun kadang mahasiswa ya mumet dan kuliah, itu dikomunikasikan secara publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang paling awam itu segera tahu apa yang perlu dia lakukan secara praktis dan mudah untuk kemudian diterapkan dari informasi sains. Nah, karena rendahnya jurnalisme sains yang saat ini ada di Indonesia, itu salah satu faktor yang menurut saya hoax mudah berkembang, kemudian juga masyarakat menjadi sulit percaya pada otoritas. Ini levelnya menurut saya bukan masyarakat kita itu bukan masyarakat yang dalam arti ngeyel karena bebal, itu menurut saya enggak. Memang karena masih sangat rendahnya jurnalisme sains di negara kita. Nah, terus faktor X-nya yang agak-agak marahin nyebelin adalah politik yang begitu semrawutnya dari sejak zaman, bisa dikatakan sejak zaman merdeka. Orde Baru mungkin orang ruwet ya Mas. Ini bener-bener kabut itu loh.
Nah, terus begitu Orde Baru lunga itu kan ruwet sekali realitas politiknya. Nah, tapi di situ tidak ada jurnalisme sains yang segera ngisi gitu. Akibatnya ya sejak Orde Baru yang penuh kabut dan ruwet sampai hari ini, sehingga masyarakat itu memang awam terhadap sains. Sehingga wajar ketika ada dogma agama yang begitu fundamental gitu, yang membenturkan terhadap sains, kemudian ada informasi-informasi yang pseudosains tadi yang menghasilkan berbagai pemahaman-pemahaman yang sifatnya kacau, dan ada lagi faktor fundamental yang meskipun ini sebenarnya kita sedikit yang saintisme ya, basicnya ke saintisme itu sebenarnya porsinya masih sedikit. Nah, yuk nyelkit orang penak kabeh ngono lho tadi niki. Nah, hal semacam inilah yang menurut saya menjadi tantangan besar ke depan. Ya, kalau dari teman-teman yang di kalangan generasi muda ini mungkin sebenarnya cangkruan ini menjadi salah satu faktor yang bisa kita hasilkan untuk gini. Bahan cangkruan itu kan dari yang paling guyon, paling konyol juga bisa diisi hal-hal yang memang serius. Dan saya rasa jurnalisme sains kita memang mungkin tidak harus melulu tulisan bentuknya, tapi cangkruan genahke hal-hal yang sifatnya itu berat ketika berada di tangan profesor gitu, tapi nyebar di masyarakat itu menjadi sebuah panduan lisan yang enak dirasakan oleh orang lain. Nah, menurut saya mungkin paradigma jurnalisme sainsnya juga tidak harus melulu tulisan ke depan, tapi cangkruan pun mungkin bisa jadi semacam ini ya, solusi ke depan untuk kita membumikan sains ke tengah masyarakat. Ya, kira-kira kayak gitulah dari saya ulasannya. Terima kasih. Terima kasih. Tulisan saya terngiang-ngiang. Semakin terngiang-ngiang, saudara. Terima kasih Kang Yuli. Sedikit saya ringkas. Jadi memang yang saya garis bawahi itu tadi menarik bahwa ternyata bahwa mungkin ya masyarakat kita memang bukan bebal karena dia punya sebuah keyakinan entah agama atau apapun, tapi karena memang situasi kita ini sedang pada keadaan yang post-truth, di mana kita tidak percaya pada siapapun. Kita mau percaya kepada otoritas sains atau ilmu pengetahuan, misalkan soal kalung corona yang awal-awal corona itu kan saya kira itu sebuah produk ilmu pengetahuan gitu loh. Tetapi pin corona, pin tulisannya saya corona. Lah ini kan sebuah produk sains juga bahwa kalung itu, cuma sebelum diadakan pembuktian mengenai benar atau tidak, validasinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, langsung dipublish oleh salah satu kementerian gitu, sehingga bisa dikonsumsi oleh publik. Itu kalau nggak, sekarang ada vaksin Nusantara, kayak Islam vaksin Nusantara ya. Itu yang masih kontroversial, tapi juga sudah siap untuk dijual. Kemarin juga sempat heboh juga di berita bahwa itu juga ada yang sudah mau booking beli di negara India ini. Jebul ya ada kayak semacam bahwa vaksin Nusantara itu laku gitu loh. Padahal ya kita belum mempunyai sebuah riset atau bukti bahwa vaksin itu juga bisa diterima oleh masyarakat. Padahal itu juga produk pengetahuan juga. Nah, dengan keadaan itu maka wajar ketika masyarakat itu juga ragu dengan otoritas pengetahuan kita. Terlebih lagi dibumbui dengan relasi dengan kondisi politik kita yang kemarin kita lebih perhatian dengan baliho-baliho berwarna kuning, berwarna merah gitu loh. Bahkan saya kemarin melihat baliho kuning yang tanya gini gitu loh. Yang terlintas kepikiran, mbok ono sing desain ngene iku ono apik gitu loh. Gitu. Wah. Semisal saya desainer bisa itu desain tak kayak ngene apik ya mesti. Nah,
itu kan sebuah hal yang memang kontradiktif. Kita masa pandemi, misalkan partai politik itu terjun ke masyarakat, kasih bantuan dan segala macam, pakai embel-embel logo itu enggak masalah, itu fan-fan aja, karena partai politik sebagai organisasi itu kan lebih, saya kira dengan kepentingan politik itu lebih bisa mengena, bisa mungkin membangun kepercayaan lagi masyarakat terhadap politik, dan ya seperti itu. Tapi ternyata ada sikap yang lain yang mungkin masyarakat awam pun juga ilfil dengan keadaan itu gitu. Biasanya kan orang-orang yang melek politik yang mungkin ilfil dengan tingkah-tingkah, tapi ternyata wong cangkruan wong gerdue ngopo sih lah sampai segitunya gitu loh, orang-orang kita tidak percaya terhadap politik, dan masih banyak lagi. Nah, karena diskusi ini tadi seakan-akan ada suara bahasa-bahasa langit, bahasa-bahasa malaikat langit ketujuh gitu. Nah, ini dan tadi Kang Yuli menyinggung juga mengenai jurnalisme sains yang tidak hanya melalui tulisan atau melalui majalah, media cetak dan segala macam buku, tapi melalui cangkul seperti ini. Nah, mungkin ini adalah tugas dari Kang Indra ya, jadi mengekstrak mengekstrak suara-suara langit tadi menjadi membumi agar kita semua bisa lebih realistis gitu. Lebih terngiang-ngiang lagi gitu. Nah, karena apa? Karena ya yang nyata yang ada di hadapan kita adalah sampai sekarang pun kita masih ragu-ragu mengenai vaksin piye, corona ini seperti apa, lalu prosesi pemakaman ada yang isu mengenai di COVID kan dan segala macam, itu membuat masyarakat semakin bingung gitu loh. Ketika ada yang meninggal, kita harus sikapnya seperti apa, terus hubungan dengan rumah sakit, ngurusi dan segala macam, itu juga saya kira belum selesai sampai hari ini. Nah, itu seperti prosesi acara yang ada yang digusur, ada yang ditutup, ada yang enggak. Lalu PPKM ini kan sepertinya kan seperti, mohon maaf, seperti jualan gitu loh. Ketika kamu mau beli berapa, ya udah PPKM berhenti pada tanggal ini. Tapi ketika nggak ada yang beli, ya udah lanjut sampai kapan nggak ngerti gitu loh. Itu kan berdampak pada pedagang-pedagang di UKM kecil di pinggir jalan, itu sangat-sangat sekali berdampak. Apalagi khusus yang berjualan yang khusus pada malam hari, misalkan kayak martabak dasaran jam 5, rampung dasaran jam 6, tutup jam 9 gitu loh. Padahal sekali masak martabak ini 15 menit, itu kan wis pirotok gitu loh, ketika dihitung untuk pendapatan yang berbeda mungkin dengan penghasil yang sehari-hari. Nah, mungkin itu Kang Indra berangkat dari buku ini, karena Kang Indra juga bersinggungan dengan SAR, dengan relawan, mungkin ada banyak problem di situ yang mungkin kita akan bisa tahu sedikit fakta di lapangan mengenai penanggulangan COVID, lalu dengan untuk mengatasi dan segala keruwetan di lapangan itu seperti apa. Monggo Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebelum saya bercerita yang sing gampang-gampang, saya tak cerita saya dari buku ini itu singkatnya bagi saya sebuah kumpulan tulisan, dan dari buku ini saya baru tahu ternyata Romo Benediktus Heri Yuliawan itu pernah nulis saya. Yang kagetnya saya itu gini, Romo Heri Yuliawan itu sekarang itu provinsial Yesuit di Indonesia. Dia itu orang nomor 1 Yesuit nah Indonesia ini wong paling ampuh dewe, dan saya tuh tahu betul kredo nang Yesuit kuwi koyo gitu. Sangat nek orang manut terus koyo santri sing taklid gitu loh. Tiba-tiba ana Romo sing nyempale rono. Ini rada ngageti juga. Dan itu
menarik lah. Ini beberapa kali disebut selain Bu Kalina juga, dan nanti meh rampung titip doa buat teman-teman saintis yang mati gara-gara banyak hal itu. Karena banyak membela sains yang mati, dan ditulis di sini juga seperti Romo Giordano Bruno, dan dibakar juga karena dibakar oleh gereja sendiri. Romo dibakar karo gereja. Mergo orang percaya nek bumi ini ngubungi srengenge. Ning srengenge ini ngubungi bumi. Nah, itu sih perdebatan banyak. Nah, sebenarnya kan sebenarnya perdebatan sains dari dulu itu ya dimutar-mutar di situ-situ saja. Setidaknya ya segitiga yang dibilang Mbah Hatar tadi. Jadi cara gampangnya ini gini. Agama itu menjalankan dogma yang kudu taklid, kudu percaya dan rasa bantah gitu. Terus filsafat itu hanya berputar-putar pada konjungsi-konjungsi pemikiran sing perdebatan yang jero pemikiran. Sementara sains itu nek sepanjang pengetahuan saya, sains itu selalu skeptis gitu. Saat durunge benar-benar memutuskan bahwa ini sebuah putusan sing disebarkan ke masyarakat, ini skeptis dulu. Jadi kosek diuji meneh. Jadi itu yang jelas akan menimbulkan tabrakan di masyarakat lah, terutama kaum agamawan dan pengikutnya, terus kaum saintis dengan pengikutnya, itu mestilah tabrakan. Dan bagi saya ya di bawah itu selalu riak-riaknya seperti itu, dan hal itu sih nanti akan melambari banyak kejadian di daerah-daerah gitu. Sing aku ngalami kadang-kadang ini lucu dewe gitu. Semisal gini, pertama pandemi Covid Maret 2020 itu, bahkan orang masyarakat pemerintah kita sendiri itu nggak tahu gitu loh. Pemerintah kita sendiri itu pemahaman terhadap saya itu orang ngerti, terus malah ngei seingatku itu ngei promo numpak pesawat karo liburan yang luar negeri. Ya gue kan iki piye gitu. Jelas-jelas ana virus sih. Terus misalnya nek ngerti berita luar negeri iki Kuba karo Cina sih wis mulai nutup gitu. Apa meneh Kuba tutup 100% enggak nompo, dan Kuba hari ini negara yang paling bagus juga menangani pandemi. Terus kita tuh ya sing ngene iki. Makanya kan aku melihat Indonesia itu sebenarnya ya dari pemimpinnya saja itu sudah kelihatan iki nek bebendu iki orang itu bakal golek selamat gitu. Dan itu wis ketok kawit konduran ini jelas sih. Oh, malah dodolan apa kuwi? Promo dodolan macam-macam, terus diskon apa dan ditebar di mana-mana. Dan itu terus sih. Mereka tetap golek selamat untuk dirinya sendiri gitu. Kemudian yang terjadi di bawah ya wis kaya ngono. Cara gampangane nek sing paling ketok ya sing penting aku mangan Mas. Perkara keneng pikir sesuk. Dan itu real kok, neng dalah gitu. Misalnya kayak di Sragen itu saya kan banyak muter-muter di Sragen sama teman-teman sing sampai akhirnya beberapa bulan ini kan ngoprak warungnya tutup Mas gitu. Terus jam 8 tutup gitu. Atau misalnya sing paling trik paling sing aku nemu neng warung neng Sragen ini. Jadi aturan PPKM itu kan sing level 4 kemarin kan makannya 20 menit Mas. Nanti ini bener, ini terus ini piye nek anu. Ya aku tak akan mangan 20 menit Mas. Tapi jagoannya kan tekong kowe ngono. Apik udah kuwi. Dadi apik lho Mas, bener nyaure iki. Lah iki mangane 20 menit, Pak. Ini barunya jagongan kan orang mangan ngono kan. Jadi banyak tikungan-tikungan sing ngeri gitu loh dari daerah-daerah itu dan lah iso ya ngakali kayak gini gitu. Bener-bener sing. Iya, karena memang patokannya kan gitu. Kuba saja itu bahkan ketika virus Cina itu masuk itu targetnya itu maksimal itu 1 bulan. Karena setelah 1 bulan Kuba nggak kuat nanggung penduduknya 100% gitu loh. Dan memang benar kan sebulan penuh lockdown terus wes lepas masker dan nggak boleh ada orang. Nah kita sudah 1 tahun lebih relaksasi gitu tadi. Maret, Mei, Juni, Agustus, September gitu. Semua dan tidak mungkin secara kalkulasi uang saja nggak mungkin negara ini kuat itu, apalagi masyarakatnya gitu. Masyarakat kita iyo rata-rata kan UMR toh gitu, masih makame paling sak mono lah. Terus kebanyakan di desa-desa itu kan
apa mudeng gitu nek diomongi sektor esensial apa to prek gitu wis lah ngerti pokoknya sing penting aku seneng pasar Mas, sing penting aku dodol, sing penting aku iso buka angkringan, sing penting aku iso mangan gitu. Itu hal yang paling mendasar gitu. Meskipun sebenarnya menurutku masyarakat kita itu 2 bulan pertama itu Maret April 2020 itu wis manut loh, dan itu wis sampai itu juga efek juga kita itu gini, salah satu khasnya ke masyarakat timur itu kalau ketemu sesuatu yang baru itu defensif. Jadi misalnya ini, oh neng kampung kaya anu saiki jadi dilaksanakan terus dicing. Tapi padahal begitu corona itu di isu gede itu terus sak desa gitu dipalangi, di lockdown. Aku sampai iki mesakne atar gitu ngeter baru. Ngeter paketan dipalang-palangi terus mau ngeterke mau mlaku gitu dan disemprot. Nah, itu ngeter semprot itu. Jadi sangat defensif itu. Tapi kemudian diingkari lagi oleh pemerintah lagi ketika membuka keran bandara. Terus masyarakatnya tambah los dan itu sudah tidak terkontrol. Kayaknya kan itu terus berkembang di mana-mana sampai terus semisal kayak ada gerakan anti corona gitu sih, macam-macam. Saya pernah nulis di Kompasiana itu ada 12 tulisan padat kali 1.800-an kata itu. Jadi kondisi 3 bulan corona itu benar-benar tak tulis padat nih dan misalnya kayak munculnya supremasi gitu. Misalnya begitu kita kena sesuatu yang anyar itu langsung defensif, terus sing muncul kemudian reaksinya adalah reaksi supremasi desa itu. Jadi akhirnya ini bias gitu. Jadi desa ini tetap dipalang, terus tapi sing ngomong kamu ini ngumpul yang palang jagongan, akro lagi mau doa gitu. Jadi akhirnya ya kayak ngono demi menunjukkan bahwa aku wong ngene Mas, aku iki sing jaga palang iki. Jadi kita selalu banyak lahir, bahkan ini aku nek ditarik karena kebudayaan macam-macam. Kita selalu reaktif, selalu defensif, kemudian muncul gitu kayak wong-wong lokal sing sebenarnya nggak ngerti amat soal virus, tapi terus malah kayak ngono. Terus sing hal lucu berikutnya ya tentu kayak kalung corona dan lain-lain itu menurut saya ya masyarakat itu di bawah itu bingung. Saya sampai hari ini tuh kadang-kadang nggak dilakoni sama Mas tokoh yang paling sangar soal corona. Bagiku hari ini Deddy Corbuzier dengan red sak mono kuwi dene ditonton wong sak Indonesia. Maksudnya bapak-bapak ora ngerti nek dikon maca jurnal sains gitu ya apa toh gitu. Tapi begitu wingi Deddy Corbuzier kena Covid gitu sing nonton langsung pirang juta. Sangar. Nah itu menurutku sing ranah-ranah kuwi sing sebenarnya tidak banyak di Indonesia. Jadi komunikasi sing ringan gitu, sing gampang dicerna itu wangi kok. Jadi kadang-kadang wong luar pinggir kota gitu itu kan nggak ngerti prokes apa Mas, terus akhirnya ya menjadi parade gitu. Dan ini mental pejabat kita itu selalu itu juga parade. Sing diseragen lagi ngetren itu dulu itu awal-awal itu penyemprotan desinfektan di jalan-jalan bersama Pak Lurah. Ya, ini ngetren banget. Tapi gendeng iki ya, ini ngopo dadak mbok wis to lah padahal nyemprotnya ngopo to ndang difoto rampung itu. Enggak ngenteni Lurah sih. Jadi ini ngetren setelah itu sampai hari ini kan mesti ngono, vaksinasi ini dadak Pak Lurah sih. Terus lagi babin saya melu. Terus pokoknya macam-macam Mas. Jadi kayak birokrasi ini jadi terpangkas lagi lewat struktur lagi, dan itu ya sesuatu sing urip neng masyarakat di sampai hari ini. Jadi kita harus silang sengaja sampai kayak gitu. Terus untuk di daerah-daerah memang banyak ya di Sragen tuh banyak kasus misalnya jadi parah gitu kayak orang itu jelas itu tanda-tanda corona ini tapi nggak melaporkan diri itu akeh. Terus di daerah Ngarum itu malah jadi seorang kiai itu dia terindikasi corona itu tidak ngaku dari corona, terus ada di klaster jemaah 120 orang itu di Ngarum ngerampal itu, terus kiai ini meninggal baru, tapi itu bagus dalam tanda kutip ya. Jadi meninggalnya kiai ini terus masyarakat Ngarum itu jadi corona. Wah oke, ini emang mati ini udah jadi trigger gitu loh. Jadi kayak
Tidak nunggu kiai ini mati sih. Dan itu kan benar-benar tidak saintifik, karena di daerah pedesaan itu yang terjadi akhirnya patron ini percaya siapa mas, oleh Pak Iki gelem vaksin, aku mau vaksin. Ya seperti yang diceritakan Bakar tadi, trigger pertama kali vaksin di Indonesia sebenarnya bukan Gus Bakar tapi Gus Mus mau vaksin ini hampir grup macam-macam gitu, Facebook macam-macam gitu, rame banget. Dan itu kan membuktikan bahwa relasi patron itu sih dicekal banget itu sama masyarakat kita, dan betapa pentingnya sebuah tokoh itu ngajari gitu. Dan di desa tak pikir seperti itu. Jadi masyarakat itu wis sing penting enek wong ilmu, ana wong sing diajeni, wong aku wis pasrah sama nek jenengan ini aku melu. Sing penting nek jenengan apik aku melu apik. Desa kan kayak gitu. Jadi memang tidak bisa untuk bahkan untuk menjadi puritan pembela sains murni kan juga nggak bisa di desa. Mesti akan ketabrak ngono. Ternyata malah tokoh-tokoh yang tokoh agamawan, budayawan itu kadang-kadang malah menjawab gitu lewat di Sragen. Itu yang lucu itu kemarin itu ada komunitas namanya Sedap Malam mas. Kalau Sedap Malam kui komunitas isinya full 100% banci, ada 40-an orang. Nah itu noprak di tengah kota gitu, dan kayak malah lucu-lucu gitu. Jadi yo kayak saru-saru ngono terus bajunya dicekel, oh jangan aku mau corona lah, wih lebih iki, wong lebih oh iya kok cedak gitu. Jadi komunikasi sosial di bawah itu kadang-kadang lebih ya biasa saja. Terus lebih memanusiakan manusia iya, terus orang sing langsung menolak gitu. Karena penerbangan di desa nggak bisa untuk 100% membela sains, apalagi vaksin hari ini. Nah vaksin hari ini juga sama saja. Saya nggak tahu nek Boyolali gimana, tapi di Sragen untuk mendapatkan vaksin bagi umum itu sampai hari ini malam ini tuh masih sangat sulit. Jadi fokus ini lansia sama pralansia. Nah lansia dan pralansia itu menurut saya itu adalah orang-orang sih secara pemikiran itu dia sudah males mikir sing mumbul-mumbul. Jadi bagi dia yo tahu nggak ayo mas dan lain-lain. Sementara itu perangkat di desanya, tokoh-tokoh di desanya, budayawan maupun agamawan itu juga banyak yang menolak vaksin. Akhirnya target lansia ini nggak terpenuhi. Jadi stok di Sragen itu mangkrak gitu. Nggak vaksinnya ya orang mudun yang masyarakat umum, tapi nunggu lansia ini rampung nih ya rampung. Itu sih. Jadi lucu-lucu gitu. Terus nah ini sing bagian seriusnya. Apakah ada pengovitan? Saya bilang ada. Gak apa-apa, gak disensor. Santai wae. Jadi ada, pengovitan itu ada. Saya yakin ada. Jadi kenapa saya bilang ada? Karena saya tidak percaya 100% semua pasien yang masuk ke rumah sakit itu mereka yang terjadi COVID. Enggak percaya saya. Karena banyak tanda-tanda misalnya di desa saya itu mas, tanggal Juli akhir itu. Juli akhir itu saya punya mbah itu punya cucu lah. Cucunya ini meninggal. Cucunya meninggal cewek, umurnya baru ya seumuran Mas Jokowi 9 tahun. Nanti udah 9 tahun. 25 tahun meninggal mas. 25 tahun meninggal itu tuh konsensusnya dari pihak puskesmas di COVID. Aku nggak percaya itu di COVID kan ya. Jelas karena adik ini nggak pernah keluar terus nengok cahaya omongan banget lah yang jelas, dan nggak pernah ketemu kok. Terus puskesmasnya itu pokoknya suruh PCR lah, terus ternyata di COVID kan. Terus akhirnya keluarga kecil ini itu nekat mas, jadi pokoknya nenek COVID ditanggung bareng sak omah, pokoknya dimakamkan normal. Wah, gue ngeri sangat itu di desa saya di Plecowetan. Di desa saya, jadi saya tahu betul. Goro-goro gue aku ngeroscek neng kamar mayat, karena aku duwe akses lah neng kamar mayat rumah sakit umum. Semua ngurumat mayat ini kan di rumah sakit umum. Jadi yang kita tahu enggaknya ini positif COVID, swabnya positif COVID atau enggak itu di situ. Dan benar adik saya itu tidak COVID, swabnya negatif. Jadi ada industri seperti itu di rumah sakit itu ada, meskipun kalau persentasenya 70% itu COVID positif iya. Jadi memang lebih banyak yang positif, jadi 70%. Tapi
aku kan nggak tahu misalnya berapa besaran pemulasaraan itu aku nggak tahu, terus besaran buat macam-macam itu aku nggak tahu. Sing jelas mas, keberpihakanku hari ini teman-temanku sing rumah sakitku gak pernah untuk bonus, sumpah saya jamin nggak ada mereka yang dapat bonus. Gajinya tetap UMR saat itu 200, dan setiap hari apalagi bulan Juni Juli itu kematiannya di Sragen itu hampir 60-70an sehari. Bayar berarti sak shift itu kan 6 orang gitu, 6 orang terus ngurusi wong 70 sedino gitu kan. Dan itu seram juga nek teman-teman jadi mulai kerja gitu, kerjanya 8 jam gitu, mulai kerja langsung mendem mas, mabuk, entek, teler gitu, terus besok kerja mulai. Saking stres kan, aku kan nggak kebayang orang ngurusi mayat sebanyak itu, terus dengan intensitas yang banyak itu belum yang sakit yang lain loh ya, belum yang gerak non covid loh. Dan mereka tuh nggak dapat insentif tambahan. Saya tuh nggak tahu yang main ini siapa sih di rumah sakit ini, si main sopo gitu. Aku nggak ngerti. Jadinya ada dan nakes ya alokasinya ada, tapi kan nakes itu kan biasanya dalam tanda kutip untuk PNS gitu, perawat dan dokter dan macam-macam. Tapi lagi teman-teman sing sopir ambulan, terus itu kan mandi jenazah, tukang sing pembersih kamar jenazah, ini kan tidak dalam kategori nakes gitu. Mereka itu di luar. Lalu kan yo sangat ternyuh gitu loh. Ketika masyarakat luar ini sudah tidak percaya orang COVID kan, terus menganggap semua pegawai rumah sakit itu elek gitu, ning kahanane ning jero ki ngono kuwi gitu. Dan teman-teman ini yo orang, bahkan beberapa nakes itu sebelum Jokowi bulan apa ya ini, pokoknya penyerahan nakes harus cair gitu, itu nggak ada, itu penyerahan nakes itu nggak ada. Dia kerja tetap biasa, gaji tetap biasa. Terus yang paling baru memang pemakaman. Jadi pemakaman itu si yang kejadian kemudian kayak saya nggak tahu intinya itu gimana ya, tapi ada banyak laporan di desa-desa itu kayak misalnya ambulans datang ini terus supaya ambulannya minta ke keluarga, alasannya itu ambulans sama tim pemakaman. Nah itu kan terus ini piye gitu ngomong ini penanganan COVID dari masuk rumah sakit sampai di kuburan itu ditalangi oleh negara gitu, tiba-tiba pas metu saka rumah sakit kok ana isu yang ini meneh, oh ini berarti pihak liya main meneh iki, dolanan meneh gitu. Itu kejadian gitu, apalagi pas di beberapa daerah gitu kayak sing menurutku nominalnya itu di desa itu tinggi ya. Nominalnya sampai 5 juta lebih satu ambulan itu kan. Lah nek wong desa iki ya piye gitu. Di desaku gitu kan gampangane kan misalnya nek meninggal itu buka tanah itu cuma 250.000. Terus habis itu nggak ada biaya perawatan, gratis lah lemah desa. Terus yang menguburke ya tangga-tanggane dhewe paling bayar tukang gitu tok. Lah iki moro-moro ana petugas ambulan dan tim pemakaman terus tiba-tiba minta uang segitu ya. Wah, terus akhirnya saya inisiatif dengan 7 organisasi itu dari PMI di Sarsa sendiri, Sari Malawu, terus Tagana Dinsos, kemudian SAR NTA, kemudian MDMC Muhammadiyah Disaster Management, sama satunya itu IOF itu yang JIP itu pokoknya bikin tim kecil sing fokusnya yang pemakaman dan buktikan nek masyarakat kuwi bahwa stigma relawan ini kan lah kan didengungkan di masyarakat ini kan tim pemakaman ini relawan gitu, relawan sing ora dibayar dalam tanda kutip ya rela, ya bener-bener relawan, ya relawan kok mahal bayar itu kan mencoreng nama banyak teman-teman sing di daerah lah. Akhirnya memang tim kecil ini ya membuktikan nek ya orang bakal dibayar mas, dan baik ambulan, baik bensin, baik makan rokok sing makamnya maupun sopir ambulan itu harus gratis gitu. Dan aku ora peduli lah, terutama teman-teman sing organisasi ini gede ya, MTA, Muhammadiyah kan anggarannya ono gitu dan iso gitu, mau tempat gue sing ibaratnya urunan gue iso kok. Dan akhirnya bener, jadi kendaraan dinas itu dari ambulan atau nek Muhammadiyah dan MTA punya ambulan sendiri, jadi ambulan dan PMI jadi ambulan sendiri.
bensinnya patungan lah. Dan itu dari Desember itu sampai tadi ya bulan kemarin itu bulan Agustus akhir itu hampir 700 sekian gitu. Saya lupa berapa ini. Jadi sampai ini tanggal 1 September itu ada 749 kali pemakaman, Mas. Nah, kenapa harus saya sebutkan 749 ini? Karena anggaran negara itu untuk pemakaman timnya saja itu 1.800.000 dari BNPB pusat. Jadi bayang nek tim kuwi gelem nguntal duit negara itu ya wi mau 749 ping sak yuta 800. Wis cukup motor anyar kan gitu. Tapi enggak gitu. Itu anggaran untuk tim. Jadi tim itu kan SOP-nya BNPB itu kan 6 orang maksimal. Jadi 6 orang gajinya dari BNPB itu 1.800.000. Artinya kan satu orang setiap kali pemakaman dapat 300.000. Kui nek dia mengambil itu iki gak njaluk meneh kan asu banget gitu. Aku tuh demisuh gitu. Ini asu banget Mas gitu. Sampai ini njaluk SPC dari Dinkes itu udah dapat uang tim pemakaman, terus kok sih njaluk meneh nang keluarga korban itu sih aku nggak iso iki Mas, iki kudu mangat dhewe gitu. Dari sejak Desember sampai kemarin tuh 750-an, berarti kan 759, mungkin malam ini tambah haji gitu ya, tanggal 50. Itu sama sekali kita nggak minta uang, kita nggak minta uang bensin, kita nggak minta uang makan, dan biar jadi amal ibadah lembaga masing-masing dan persoalannya masing-masing gitu. Karena kejadiannya memang seperti itu. Nah, pihak-pihak yang mumet kemudian adalah bupati. Jadi tim kita itu kemarin dipanggil bupati Mas, Juli. Terus yang selikur. Karena mau Juli itu kan naik drastis tuh, terus angkanya itu sudah di angka 600-an kali pemakaman. Sementara bupati kan harus ini kan, harus tanda tangan SPJ bahwa 600 pemakaman ini kok gak ada duitnya. Jadi kita tetap ya terserah Pak sing ngurusi duit kono. Kan aku ora bakal nawa duit. Nek mau mbok ecar-ecar ya kono PN kono untal ngono. Iki ning ngarep bupati, ning pendowo bupati iki. Seneng aku. Keren iki. Bener-bener sih, karena nggak tega. Karena biasa keluarga Covid itu kan menentukan uang sedih gitu loh. Kayak teman-teman yang di sini pernah ikut pemakaman Covid gitu kan, koyok dia baru masuk rumah sakit udah nggak boleh jenguk sampai misalnya sampai meninggal gitu, kita nggak bisa tuh lihat jenazah itu kan. Jenazah itu ini Mas, jadi nah Islam itu jenazah itu, terus kafan pertama, terus plastik, kafan kedua plastik, kantong jenazah plastik lagi, baru peti, terus plastik gitu. Bajunya nggak pakai baju, kan Islam. Enggak Mas. Enggak, kemarin soalnya teman saya itu kan dikantongi sebelum ke rumah sakit kan dikantongi duit 2 juta Mas. Jadi dosanya Bu Joko kan nggak boleh dijenguk, takutnya nanti kalau butuh itu harus butuh. Dan akhirnya semua dompet, padahal di sini dompet itu kan ada surat-surat kan. Itu diurut nggak bisa, katanya sudah langsung masuk. Itu apa memang dilepas dibakar kita nggak tahu. Nah, dilepas dibakar ya Mas. Okay. Semua pakaian, semua yang kelap dibakar itu. Isu katanya juga langsung dibungkus itu. Enggak Mas, nek sakin ya, aku nggak ngerti nek suhu apa dia nggak. Cuma kan kita cerita tau Mas. Iya. Oh ini kok terbukti di dalam senting Mas. Itu ternyata dibuka keluarganya nggak terima, nggak dibongkar lagi katanya masih baju. Itu aku nggak ngerti. Tapi kenyataan kita juga nggak ngerti karena iya. Kita cuma sambung cerita. Soalnya SOP-nya neknya aku nggak ngerti, nek Boyolali ya mbuh lah Mas wis. Dolanan lagi lah misalnya. Maksudnya kalau semua langsung gitu dibakar mungkin nggak diteliti ya Mas? Iya nggak. Jadi langsung dari begitu dia misalnya langsung meninggal ya Mas, berarti malah langsung digunting selesai. Itu langsung dikumpul jadi satu. Nggak ada istilahnya
Tapi nek dompet itu ya kudune itu enggak pas Kan sih. itu maksudnya kan misalkan kan ada istilahnya Ya sing kena nek diurus ke suwen to, Hmm. kalau wae ilang. Iya, itu sih. Lalu sing gawe sapa ya ora. Enggak, Pak. Yang jelas ya pasti orang ngerti lah. Soalnya, soalnya gini mas, begitu masuk apa ya, masuk ruang jenazah itu sudah nggak pakai baju. Terus engkau biasanya naik Kristen apa Katolik itu di telepon keluarganya, Pak niki jeng dipakai baju apa, terus pengirim. Ya, dan itu ruangan ini kayak penjoroknya loh, kedap. Jadi ini nggak bener-bener nggak satu jenazah itu terus satu orang sing ngurusi, lalu di dalam ruangan tertutup dan nggak bisa mlebu gitu. Itu sing kan sunyi gitu loh, kan bayangannya langsung sampai ini sampai. Jadi melihat aja nggak bisa gitu. Terus pemakaman ya mengono tok, nggak oleh nyedak. Nyedaknya kok nek wis dikubur. Itu wis beban iki jero gitu loh. Terus kayak ngono sih ada kayak gitu di lapangan. Dan itu sing kadang-kadang apa ya teman-teman sing relawan tinggi mau sing kadang-kadang akhirnya ya ora iso lah terus lah urusane bupati. Nggak iso gitu kan wis di luar gitu. Dan ternyata setelah rapat Limas, jadi kan bupati itu menjanjikan SPJ-nya tim pemakaman dan ambulan itu pasti cair gitu. Nah setelah itulah baru relawan-relawan desa itu aktif, baru itu karena relawan desa itu dibikin kalau tidak salah Januari 2021 oleh Dinkes. Setiap kelurahannya diset di konumukne wong gitu untuk dilatih carane rumah jenazah itu gimana. Tapi waktu itu ya nggak ada yang nyedak itu nggak berani. Nyedak nggak berani, takut alasannya takut corona, takut ketularan lah. Tapi nenek duitnya lagi-lagi masyarakat kita itu hanya mencari keselamatan kan. Sing penting nek duitnya ngasih nih somangan lah itu baru. Ini kan wajah. Ya sebenarnya wajah biasa saja dari negara kita hari ini ya ngono kuwi nek saka pemimpinnya wae ngono ya ning iso ngomong itu sih bodoh aja. Cerminan pemimpinnya ya masyarakatnya itu dan itu masih terjadi sampai hari ini ya dan itu jadi kayak banyak perenungan lah dan terus kabar baiknya kan sebenarnya hari ini tuh karena efek vaksin mungkin karena efek vaksin dan ya PPKM gue lah dan itu hari ini grafik ini turun terus. Saya nggak tahu ini apakah karena tesnya turun atau karena memang grafiknya turun. Nah grafiknya turun ya syukur lah. Berarti kan tahun lalu rampung kan ya. Semoga saja gitu. Dan tapi ya aku nggak ngerti. Tapi misalnya nanti hari ini setelah PPKM dilepas terus ngomong ngumpul-ngumpul kan kekuatan siniannya juga gede lagi. Nah, itu sih dipikirkan. Terus apalagi ya di daerah itu kadang-kadang kasus pembongkaran ada mas. Bahkan di Sragen itu lurahnya sendiri. Katanya viral. Aku teman-teman nek tahu maca lurah nang Jenar itu. Lurah ini nggak baliho no? Terus pokoknya anti corona. Sangar. Dan itu lurahnya sendiri yang akhirnya ditangkap para polisi juga. Karena terus kayak masyarakat kan kayak untuk cekelan gitu. Wah, lurah wani. Oh iya wes. Dan itu benar di Jenar itu ambulan itu di stop lah di desa itu di stop langsung terus diambil sama warga entah lewat numpak mobil atau ambulan desa itu diambil lagi terus sampai makam didudah lagi di rumah lagi baru dimakamin ini nggak pakai perut. Itu kejadian yang banyak terutama di daerah situ di Jenar itu. Jadi ya realitasnya di lapangan adanya kayak gitu yo hari ini sing jadi masalah kan saing ini kan bertabrakan betul dengan lapangan gitu dan kita benar-benar nggak siap gitu. Bahkan pemerintah sendiri nggak siap kok. Kalau dia membela sains gitu terus tahu betul sadar betul nek wabah ini penanganannya ini atau cara ngantisipasinya kayak gini gitu. Oh virus ini sifat dasarnya ini gitu. Kita nggak siap dan itu kadang-kadang kok yo nggak belajar gitu. Mungkin kita ada kudu milih presiden ini sing budayawan kok filsuf gitu. Setidaknya kayak apa ya? Kita pernah ngalami banyak wabah gitu.
kayak flu burung gitu, SARS, terus Ebola katakan Indonesia gitu. Terus virus HIV gitu, terus yang mundur-mundur itu kok PES gitu. Itu kan akeh gitu. Dan sama salah satu garis paling ketok gitu kan ya wis diisolasi di pedot sik gitu. Kecuali HIV ya, karena HIV dia yang isolasi ning kono gitu. Virusnya ya ning tertutup kuwi. Tapi kan kayak wabah pes itu ternyata saya cukup takjub ketika saya membaca koran-koran Belanda tahun 1930. Itu wabah pes itu ternyata hilang dengan, bahkan dalam tanda kutip, dengan mitos mas. Dengan mitos sih gini, waktu itu yang vaksin itu kalau nggak salah sih di Solo itu sedikit kok, tapi kejadian di daerah kan meluas gitu. Nah masyarakat itu cuman gini, apa istilahnya, pokoknya nek bar surut pasah metu ke omah mau diculik gendruwo atau apa sampai ekstrimnya itu benar-benar desa itu harus tidak ke lockdown. Ekstrimnya itu lockdown secara budaya. Iya, akhirnya kan kita nggak bisa toh mengandalkan, misalnya waktu itu di Solo kan ada dokter Sipto Mangkusumo itu kan yang terus turun ke daerah-daerah, salah satunya di pabrik gula Tasikmadu di situ lah. Daerah situ itu ya vaksinnya juga nggak merata, sama seperti hari ini kasus vaksin ini nggak mungkin merata, tapi kan kesadaran masyarakat itu bisa dibangun. Nah, dengan metode saintifik sing angel diterima masyarakat ya caranya tetap dibahasanya secara budaya gitu. Misal kui mau kayak diculik ini tahu nggak harus di ini, dan memang harus disadari bahwa ternyata sains memang tidak bisa berdiri sendiri, dan itu harus relate dengan banyak ilmu. Dan kesimpulannya memang ya di buku ini sebenarnya disinggung, saya tidak hanya tertarik pada ini apa yang disebut Mas Didi tadi jurnalistik sains, tapi saya senang Mas Joko itu di bab pertama itu membahas soal fiksi sains, kartun dan komik, dan itu saya suka karena cilik-cilik nggak dibiasakan dengan cara yang lucu gitu, yuk nggak bisa menangkap sains, dan itu menurut saya itu keren lah gitu. Dan dulu kita duwe nek zamane Mas Kenyot nom yo ana film jenenge Star Wars, ana Star Trek gitu-gitu. Sing menurutku ana sisi-sisi sains sing sangar gitu. Terus sing sepengetahuan saya kayaknya akhir-akhir ini Sapien digawe komik ya Mas. Digawe komik. Sapien jadi bukunin Yuval Harari itu sing abot banget kuwi digawe komik Mas. Berarti kan apik iki gitu. Itu kayaknya lebih bagus di nggo konsumsi ya wong sing ramu dengan sains, terus itu bagus. Saya cukup di garis bawah ini karena memang pada akhirnya kita belajar sains atau belajar apapun kan untuk diwariskan, dan puncaknya kan itu sebenarnya. Jadi kan apik itu puncaknya jadi profesor sangar kayak Harari kuwi nggawe komik gitu. Entah cilik-cilik maca dan itu apik. Terus yang poin lain itu apa yang harus digarisbawahi memang di buku ini itu menyebut soal keberbedaan sains, jadi harus ditekankan gitu. Sains ini membela sopo ya, hari ini memang yang dibela harus masyarakat bawah sing tidak pernah punya apa ya koyo bahkan kesempatan untuk maca buku sing gadik-gadik opo jenenge Carl Sagan gitu, angel banget gitu kan koyo wow gitu, dan itu kayak gitu, terus kayak gitulah pokoknya cukup seperti itu. Terus akhirnya akan saya akhiri dengan kritik terhadap buku ini karena memang katakan jadi pencela ya. Saya nggak tahu ya, tapi karena ini buku kumpulan tulisan ya sudahlah gitu. Tak pikir ini adalah tak pikir ini kumpulan isai lah, kumpulan isai ternyata di dalamnya ada 4 tulisan resensi buku. Wah, apa ini yang kayak gitu. Jadi ya wes lah nek kumpulan tulisan siap. Terus ini apa ya? Ya layout gitu. Terutama sing bagian-bagian kayak gini loh, ada 2 kutub ini nek ini kan harusnya ada spasi 1 gitu. Tapi mungkin kepentingannya
hemat. Ya gitu. Pentingnya rano. Iya, pentingnya Dengar tambah bajing-bajingnya. kayak itu. Terus kritik saya terakhir itu soal apa ya? Soal apa ya? Nah ini kerendah dalam tanda kurung hatian terus tutup kurung. Nah ini kudune kerendah hati tutup kurung baruan gitu kan, maksudnya kan kerendahan intelektual atau kerendahan intelektual kan gitu, maksudnya gitu. Ini aku mau ngomong karo Koiri ini Ryan yang menyunting gitu. Jadi gitu, pokoknya saya akhiri di sini pendapat saya tentang buku ini. Pokoknya ini sebagai wacan untuk apa ya? Iya nih nonton sain hari ini ngopo sih gitu, terus ben iso mlebu ning orang-orang yang lain. Ngoten Mas Satar, ada dulu. Oke, terima kasih. Akhirnya kita sedikit tercerahkan dengan bincang-bincang pada malam ini. Ya untuk menyingkat waktu, saya beri waktu bagi dulur-dulur untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, monggo. Sinten. Oke. Seni itu posisinya ada di mana? Seni ayo. Masih ya. Untuk pembangunan hutan. Lendrang pura. Seni berfilsafat kan. Oke, kita tak jawab langsung. Jadi di manakah posisi seni? Menurut saya seni itu dalam perenungannya sebenarnya dia masuk ke filsafat sebenarnya. Dalam perenungannya loh, bukan karyanya ya. Tapi dalam proses membuat karya seni itu kan ranahnya filsafat. Tapi bagi seni itu kayak aku setuju sebenarnya kan beberapa tokoh gitu bilang soal Mas Hilmar macam-macam Rocky gitu, kayak Presiden Indonesia itu harus orang yang paham kebudayaan, karena kebudayaan kuwi mencakup semuanya semua akeh gitu ya, ramong agama, ramong sains, ramong filsafat, ramong ilmu sosial, terus ilmu misalnya sing angel-angel gitu, itu soalnya tetap kebudayaan. Nah posisinya seni dalam sains ya menurutku seperti apa ya Mas, output visual sing atau tidak visual ya, bisa visual bisa nggak visual sing bisa dinikmati dari banyak orang secara awam, tapi ramuan itu sudah gitu. Aku lupa siapa, ada dulu kalau nggak salah guru besar isi itu dia bikin seni itu instalasi dari bunyi apa gitu terus dicampur ke bunyi sing dibalangin dok itu. Jadi dia tuh bikin instrumentasi gini, dia tuh menganggap bahwa semua yang terjadi di alam berpikir manusia itu tidak hanya visual saja. Wah kan sain banget gitu. Jadi ternyata ya ono gelombang, ono penciuman gitu, ono visual juga. Jadi dan ini ceritanya ini nih, pentas tapi balangi gong gitu. Kayaknya Pak Wayan saja. Jadi itu suaranya ini kan gaungnya resonansi gitu. Terus bunyinya ini sing didengar, terus visualnya ada nonton dibalangi, dan itu nah itu ranah kesenian itu di situ, dan ini ngolah gitu. Atau nek kita ngomong soal jurnalistik sains, ya lagi-lagi seni adalah bagian dari jurnalistik sains gitu. Misalnya sing komik ini loh, komik sing Sapiens kuwi wae aku nek nonton kuwi lucu kok, bener-bener sing menarik gitu. Terus kayak infografis itu lucu juga di Pandemic Talk, Instagram itu macam-macam sing. Jadi ada yang nonton ini yo lebih mudah mencerna gitu. Termasuk sing mau komunitas sejak malam ini mau Mas. Jadi bener-bener aku nggak kebayang nek sejak malam ini nggak corona ini seapik iki gitu. Sampai wah ini tidak terpikirkan aku bener-bener sih. Jadi bener-bener
dari jembatan gitu loh, tinggi publikasi ning masyarakat, tinggi masyarakat dan awam ini menangkap lebih gampang lagi ditangkap secara gamblang gitu, orang dengan bahasa sing daki-daki ngangel ngono guys. Yang penting intinya mengapa to Mas gini. Misalnya adegan yang lucu gini, misalnya jadi Mbak Sis sapa iki atau Sis sapa iki meh dolan gitu. Berarti meh digandeng tangane ngono. Oh tidak aku, tanganmu reget iso sik ngono. Lah awake biarat itu. Oh iki gitu. Kampanye lewat seni itu lebih menyasar gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Terus kayak yang lain ya banyak pementasan seni sing sebenarnya menggunakan sains lah sebenarnya. Seperti apa ya? Aku lupa. Kayaknya ada video klipnya Coldplay yang videonya kalau nggak salah Midnight gitu. Dia pakai jadi garis-garis ini apa sinar laser ini ditembaki gelombang suara. Terus jadi api gitu lah model gitu. Jadi itu memvisualkan gelombang sing ora ketok. Dan itu kan nanti bisa ditarik lagi ke agama. Ngopo kok agama kudu wiritan, kudu dipupungi terus. Ngopo kok kudu ono banyune sing dibuka ben kena resonansi iki efek apa dan seterusnya kan. Ini ruang-ruang yang sebenarnya tidak terlihat, tapi sebenarnya bisa dibikin terlihat ya. Dan terima kasih untuk sains yang bisa membuat itu sebenarnya. Jadi melogikakan sesuatu yang mistik. Tapi hari ini kita juga memistikan yang katanya berlogika. Wih, aneh juga. Wih, olah ngalik kan kayak gitu. Terus apa ya? Kayak ngono lah Mas. Terus intelektual mistika. Jadi kan kadang-kadang lucu gitu. Misalnya kayak apa ya? Hari ini kan perdebatan vaksin itu biasanya kayak orang-orang itu nggak ngerti yang disuntiknya awakmu ngono cipe gitu. Iya anak chip masih terus. Jadi kayak ya bicara nih kok nih tembaga gitu. Neng ya mungkin saja bisa karena nyatanya kita juga bisa ngeleboni susu yang dirawak kan ya. Bisa kok. Terus hari ini ternyata sains itu baru membuktikan nek susu itu ternyata benar-benar nancep gitu, bisa di-scan gitu. Benar-benar kebak gitu. Ternyata lah sing tidak nalar desain kan kok bisa memasukkan susu tanpa berdarah kuwi. Wih, nek pengalaman saya ini kan sebenarnya nggak bisa. Wong jarum saja ditusuk bisa langsung berdarah. Nah, wih kok iso? Jarum kecil ini terus dimasukkan. Nah, kan, lah ono ruang-ruang kuwi irisan-irisan sing banyak hal yang tidak bisa dibuktikan oleh sains, tapi nunggu waktu sampai sains itu membuktikannya gitu. Misalnya kayak aku karo Mas Rendra gitu. Mas Rendra itu lahir dhisik, terus aku lahir carry. Ini aku saiki dadi Mas Rendra jadi nah itu kan butuh waktu sampai ono apa jenenge Mas sing kan ngoten USG itu baru lewat USG itu kan ternyata nek cah kembar kuwi satu sperma terus satu ovum ternyata belah dua. Nah, ovum yang tumbuh pertama ini ternyata tukul neng jero awak, terus ovum yang kedua neng sore. Jadi posisi bayi ini kayak gini, di bawahnya sini. Tapi iki sing kebentuk iki sing iki. Tapi wong Jawa kan pokoknya sing lahir dhisik iki adine. Sing lahir dhisik iki adine karena masih iki ngalah. Ngomongnya kan kayak gitu. Tapi kan kita harus nunggu ono USG, ono screening USG, ono penelitian soal pembuahan sampai pengamatan tiap pembuahan ini dari 0 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Baru kebukti gitu lah kan kita kan Jawa ya sebenarnya kalau masih lahir kembar pokoknya masih kudu ngalah no. Jadi kadang-kadang kita nggak ada ruang-ruang sing menurutku aku nggak ngerti ya ruang-ruang asketis wong spiritual sing bener-bener serius ya orang-orang spiritual sing akhirnya dodolan Borobudur Nabi Sulaiman kayak gitulah. Tapi menurutku kan kayak gitu. Bahkan termasuk seni. Kadang-kadang seni itu juga nek tenanan nek kuat ya. Beberapa penulis lama termasuk Mbah Nun terus Pak Iman itu dia itu selalu bilang bahwa nek kowe nulis itu tolong bedakno sijine penyair, sijine sastrawan, sijine penulis gitu. Karena ini beda gitu. Mau nek sampai level penyair itu wis
puisi tok itu bener-bener sari sing mentes gitu. Terus sastrawan dan penyair itu beda. Itu kan betapa seni itu juga punya ruang perenungannya sendiri, lebih dalam dan nek tekan kowe iso akhirnya iso gawe sing yes, banyak hal sing diomongin Mbah Nun misalnya kayak di tahun 2018 misalnya kayak tahun-tahun duka terus macam-macam gitu. Terus apa kudu nawir wabal kan. Aku kan kadang wabalnya sepi juga ya. Jadi gitu. Banyak laporan dari teman-teman Makiyah gitu sing tidak percaya sains ya, tapi dia percaya bahwa wabal itu salah satu corona sih wabalnya Mbah Nun. Ngeri ya Mas, tadi kan ada informasi gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak jemaah Makiyah itu selamat dan tidak terkena apa-apa, sementara penguasa mereka, lurah-lurah mereka, guru-guru mereka tuh saintis ini. Iya, berarti kan orang-orang yang lain. Tapi kan ya apa-apa. Tapi gue set yang lain, meskipun corona tetap wabah, tetap virus. Dan itu ranah seni di situ sih menurutku. Bisa jadi kayak loncatan sing sangat gitu. Terus dan tentunya sebagai seorang seniman dan budayawan itu dia ini kan koyok filsuf gitu. Bedino ini menyawang kahanan, terus apa ya, mencoba mencarikan gitu, sari-sarinya apa. Saya teringat buku tahun 1980 itu di perpustakaannya Masjid Jenderal Sudirman. Mbah Nun sama Pak Kunto Wijaya itu pernah nulis buku, judulnya Menerobos Masyarakat Industri. Tahun 80 waktu geliat industri itu belum mencapai seperti hari ini, Mbah Nun itu pernah nulis gitu, bahwa suatu hari masyarakat industri itu akan merasakan keterpisahannya dari apa yang dialaminya sebagai manusia. Seperti misalnya gini, hari ini itu hotel-hotel itu yang menyajikan angkringan, tapi itu bukan angkringan, tapi hanya mencicipi rasa angkringan. Nah saiki mie goreng hasil industri ki ngono, rasa ayam bawang ini ya ora enak ayam bawang gitu. Jadi temennya kan ada rasanya, gambarnya oke gitu. Lah produk-produk sains kadang-kadang karena kapitalisme juga ya, namanya terus jadi seperti itu. Dan itu budayawan itu bisa bikin visi segede itu gitu. Sampai hari ini tuh banyak gitu, misalnya sampai sing rasa-rasa mau jadi tatap muka saja hari ini tuh seperti bahkan dalam tanda kutip rasa gitu. Misalnya David Cole ini nggak pernah benar-benar berdepan karo sing David Cole gitu, tapi itu mentransfer rasa gitu. Rasanya ya ono rasane meskipun itu tidak 100% ketemu kan. Dan itu aslinya kan ya meng kamera rekam dipindah dari bit, dari data dipindah dari bit meneh, bit terus mlebu ning layar HP. Jadi gue emang gue apik banget gitu, dan itu benar-benar bener. Jadi bayang Mbah Nun PMH itu 1980 dan nulis itu gitu. Betapa manusia akan terasing, dan hari ini salah satu efek industri manusia itu terasing. Kowe iso kok bengi virtualan karo sapa wae, tapi kowe akan merasakan kekosongan itu karena simbok debi itu menungso, tapi meng virtual gitu. Dan itu nanti dikritiknya lagi sebagai ana bukunya sing anyar sing kiai hologramku, dan itu menarik sekali. Kowe ngono wis, dadi kowe ketoke topo gitu, ngemati kahanan gitu. Terus merumuskan sesuatu, terus HP ya, pokoknya ngono bahkan. Karo apa Mas ya? Kita bukune iki orane orane iki. Tulisannya Himalau. Malah pas tanganku. Ya Allah. Gak ada itu fotokopian. Ora asline ning RCF. Terima kasih. Mungkin saya kira itu dulu karena waktu udah larut malam. Bagi yang mau tanya nanggepi nanti bisa di luar forum resmi agar lebih bebas dan tidak terikat. Karena kalau terikat nanti kita tidak sedikit nakal lagi, tapi sudah nakal banget. Jadi untuk saya simpulkan memang dari buku Kang Joko ini memang menjadi
sebuah pijakan ya ketika mau belajar mengenai sains, mengenai pengetahuan tentang bagaimana untuk membaca keadaan di era pandemi, bagaimana relasi antara sains, antara ideologi, antara agama. Bahkan kita pun bisa dikatakan bersyukur hidup di zaman sekarang, karena ketika era-era Galileo gitu loh, ketika ada perbedaan antara sains dan ideologi, dengan perbedaan dengan gereja, kuasa agama, itu menyebabkan ketika perbedaan pendapat itu dibakar ramai-ramai, langsung nyawanya itu langsung dihalalkan darahnya gitu loh. Sekarang kan paling mentoki maido terus yowis gitu untuk dikucilkan dan segala macam. Kita bisa bersyukur dengan keadaan hari ini, walaupun memang semangat diskusi, cangkruan, terus nanti mungkin bisa menjadi pijakan bagi para seniman, sastrawan, terus komika, kayak YouTuber misalkan, bisa mungkin akan lebih bagus misalkan ikatan cinta, diganti ikatan sains atau apa. Mungkin lebih menjamur di kalangan ibu-ibu gitu. Ketika ternyata Mas Al itu nama lengkapnya algoritma. Apik gitu loh. Itu menyusupkan satu kata tapi saya kira pengaruhnya besar sekali. Baru mbok-mbok algoritmanya apa? Itu kan apik. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih dan selamat untuk Kang Joko Priyono atas bukunya. Semoga bisa mendatangkan manfaat, barokah terhadap sesama dan terutama untuk Mas Kang Joko pribadi. Terima kasih untuk Kang Indra, Kang Yuli, dan dulur-dulur yang sudah menyempatkan datang kemari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.